Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Seri. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tidak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran sosok anak. Namun sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Mbok Seri hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban terjadi padanya dengan selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Seri didatangi sosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Seri hampir tidak mempercaya dengan mimpinya semalam. Mungkin karena keajaiban akan benar-benar terjadi padaku, ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun Mbok Seri berusaha menghilangkan keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setiba di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar, namun ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi sosok anak, tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya, apa maksud raksasa itu memberiku sebutir biji timun? Ucap Mbok Seri dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari ada sosok raksasa hadir di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Demikian suara tertawa raksasa itu. Mbok Seri pun terkejut sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itu yang hadir di dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan raksasa, jangan memakanku, aku masih ingin hidup. Mbok Seri memohon dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan sosok anak? Tanya raksasa itu. Benar Tuan raksasa, jawab Mbok Seri dengan kalau begitu segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan sosok anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa, karena anak itu akan kujadikan santapanku, ucap raksasa itu. Karena begitu besar keinginan untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Seri sering menjawab, baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Setelah Mbok Seri selesai memberi kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun menjadi semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Mbok Seri memetiknya. Timun yang berat dengan susah payah ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat sosok bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Ngek, ngek. Demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Mbok Seri mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Emas. Cup 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 cup, jangan menangis anakku sayang, timun emas, hiduplah Mbok Seri. Perempuan parubaya itu tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya hingga air matanya menetes, membasahi pipinya. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa dengan janjinya bahwa dia akan memberikan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik timun emas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Mbok Seri ini sangat bangga karena selain cantik, timun emas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sifatnya yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya.
Suatu malam Mbok Sri kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput timun emas. Sejak itu ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat karena timun emas akan dijadikan santapannya. Melihat Mbok Sri sering duduk termenung, timun emas pun bertanya-tanya dalam hatinya. Suatu sore, timun emas memberani dirinya untuk menanyakan kegaduhan hati yang dirasakan oleh ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Emas. Sebenarnya Mbok Sri ini tidak ingin menceritakan penyebab kegaduhan hatinya, karena dia tidak ingin anaknya ikut bersedih. Namun karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul timun emas yang dirahasiakannya selama ini. Maafkan ibu anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu, kata Mbok Sri dengan wajah sedih. Rahasia apa ibu? Tanya Timun Emas penasaran. Ketahuilah, Timun Emas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu, jawab Mbok Sri. Belum selesai ibunya bicara, Timun Emas tiba-tiba menyela. Apa maksud ibu? Tanya Timun Emas. Mbok Sri menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Emas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun, kata Timun Emas. Mendengar perkataan Timun Emas, Mbok Sri kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat agar tidak menjadi santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Sri belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Emas agar berpura sakit. Dengan begitu raksasa tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Sri. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang, pinta raksasa itu. Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit sekarang. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau tidak 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu, bujuk Mbok Sri yang mencoba mengulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Emas bisa selamat. Baiklah, kalau begitu. Tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku, kata raksasa itu. Setelah Mbok Sri berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Sri kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya ia menemukan cara yang untuk menyelamatkan anaknya dari raksasa. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia dapat membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu, ungkap Mbok Sri. Benar, Bu, kita harus membinasakan raksasa itu karena aku tidak mau menjadi santapannya, jawab Timun Emas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah Mbok Sri ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan, kata Mbok Sri. Apa yang bisa ku bantu Mbok Sri? Tanya petapa itu. Mbok Sri pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Sri, petapa itu pun bersedia membantu. Baiklah, tunggu di sini sebentar, ujar petapa itu serasa berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama petapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Sri. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu,
Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini, jelas petapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, Mbok Sri pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Tiba-tiba di gubuknya, Mbok Sri menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuan kepada Timun Emas. Kini hati Mbok Sri mulai agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Sri. Ia sudah tidak sabar lagi. Ia ingin membawa dan menyantap dengan daging timun emas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku. Ancaman raksasa itu. Mbok Sri tidak getar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang ia memanggil Timun Emas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama Timun Emas pun keluar lalu berdiri di. Jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Mbok Sri membisik Timun Emas. Melihat Timun Emas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantap. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Emas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak hanya lagi terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Emas. Setelah berlari jauh, Timun Emas mulai kecapean. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian petapa itu. Pertama, Timun Emas menaburkan biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan itu sekaligus tiba-tiba berubah menjadi ladang timun dalam sekejap. Batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan dirinya dan kembali mengejar Timun Emas. Timun Emas pun segera melepaskan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap jarum-jarum tersebut berubah menjadi rombongan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu pun mampu melewati dan terus mengejar Timun Emas, walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Emas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu meneburkan. Seketika itu pun hutan yang telah dilewati tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melewati dengan mudah. Timun Emas pun mulai cemas karena selanjutnya yang hanya tersisa suatu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatku. Dengan penuh keyakinan ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjalar menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alirkan raksasa itu terkenalkan tercabut dalam lautan lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Emas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga Timun Emas berjalan menuju ke gubuk untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Sri pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu Mbok Sri dan Timun Emas hidup berbahagia. Nah, itulah dongeng Timun Emas. Kisah di atas dapat menjadi pelajaran bagi anak untuk selalu ingat bahwa orang yang punya niat jahat seperti raksasa akhirnya akan mendapatkan celaka. Selain itu mengingatkan anak segala rintangan dalam hidup dapat diselesaikan dengan baik jika dilakukan dengan usaha.